Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radia Juliati dari kelas 12L. Di sini saya akan menceritakan tentang alur pembelajaran sosiologi semester 2. Pada pembelajaran kali ini, saya mengikuti rangkaian alur kegiatan yang mulai dari diri hingga koneksi antar materi. Setiap tahapan memberikan pengalaman dan pemahaman baru bagi saya, khususnya dalam peran saya sebagai pedagang dalam komunitas perdagangan digital. Melalui proses ini, saya belajar tidak hanya tentang konsep perdagangan digital, tetapi juga tentang kerjasama, refleksi diri, serta bagaimana mengembangkan usaha secara kreatif dan kolaboratif. Tahap pertama adalah mulai dari diri. Pada tahap ini, saya mengunggah foto kartu peran yang telah saya buat di sekolah, yaitu sebagai seorang pedagang. Dalam kartu peran tersebut, saya menjelaskan identitas peran saya, tugas-tugas yang saya harus lakukan, serta tanggung jawab saya dalam sistem perdagangan digital. Melalui kegiatan ini, saya mulai memahami posisi saya dalam suatu ekosistem perdagangan. Saya menyadari bahwa sebagai pedagang, saya memiliki peran penting dalam menyediakan produk, menentukan harga, memberikan pelayanan yang baik, serta menjaga kepercayaan pembeli. Tahap ini membantu saya mengenali diri saya sendiri dan memahami peran saya yang saya jalankan. Selanjutnya pada tahap kedua yaitu eksplorasi konsep. Jadi di video kali ini kami berdua nih akan mereview nih. Saya mereview punya Radia mereview punya saya. Oke? Saya membuat video bersama teman saya yaitu Adib. Dalam kegiatan ini, kami saling bertukar kartu peran dan memberikan 3 masukan terhadap kartu peran milik teman saya. Dari kegiatan ini, saya belajar untuk melihat sudut pandang lain dan memberikan kritik yang membangun. Setelah membuat video tersebut, saya mengunggahnya ke course yang telah disediakan. Tidak hanya itu, saya juga memberikan komentar pada video teman yang telah sebagai bentuk partisipasi aktif dalam pembelajaran. Kegiatan ini melatih saya untuk berpikir kritis, menghargai pendapat orang lain, serta belajar dari peran yang berbeda. Saya menjadi lebih memahami bahwa dalam perdagangan digital, setiap peran saling berkaitan dan tidak bisa berjalan sendiri. Tahap berikutnya adalah refleksi terbimbing. Pada tahap ini, saya menjawab 3 masukan yang saya terima dari rekan saya pada alur eksplorasi konsep. Saya menanggapi setiap masukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersedia. Dari refleksi ini, saya belajar untuk menerima kritik dengan sikap terbuka dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi diri. Saya menyadari bahwa dalam menjalankan peran sebagai pedagang, masih ada hal-hal yang perlu saya perbaiki, seperti strategi promosi, cara menarik minat pembeli, serta meningkatkan kualitas pelayanan. Refleksi ini membantu saya untuk berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Kemudian, pada tahap ruang kolaborasi, Tehnya besar dong, tehnya besar. Yang itu dong. saya bersama anggota kelompok membuat akun platform e-commerce seperti TikTok, Tokopedia, dan TikTok Shop. Proses ini kami dokumentasikan sebagai bagian dari tugas. Dalam tahap ini, saya belajar bagaimana cara membuat akun toko online, mengatur profil toko, mengunggah produk, serta memahami fitur-fitur yang tersedia di platform digital. Saya menyadari bahwa perdagangan digital membutuhkan kreativitas dan strategi agar produk dapat dikenal oleh banyak orang. Kerjasama tim juga sangat penting karena setiap anggota memiliki tugas masing-masing untuk menyukseskan pembuatan dan pengelolaan akun tersebut. Setelah itu, kami memasuki tahap demonstrasi kontekstual. Cuman butuh 4 orang aja loh. Oh, di atas itu. Pada tahap ini, saya dan anggota kelompok membuat video sesuai dengan peran masing-masing. Saya berperan sebagai pedagang yang menawarkan produk dan menjelaskan keunggulan barang yang dijual. Selain membuat video, saya juga menjawab beberapa pertanyaan yang tersedia di course, serta mengirimkan link dokumentasi dari ruang kolaborasi dan link Google Drive hasil video yang telah kami buat. Dari kegiatan ini, saya belajar bagaimana mempraktikkan langsung konsep perdagangan digital
dalam bentuk simulasi nyata. Saya merasa lebih percaya diri dalam menjalankan peran saya dan memahami bagaimana interaksi antara pedagang, pembeli, dan pihak lainnya dalam sistem digital. Selanjutnya adalah elaborasi pemahaman. Pada tahap ini, saya menjawab 7 pertanyaan yang berkaitan dengan pembelajaran yang telah saya jalani. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, saya mengambil pelajaran dari setiap proses yang telah saya lalui dalam pembuatan komunitas perdagangan digital ini. Sebagai pedagang, saya menyadari bahwa kepercayaan adalah kunci utama dalam bisnis online. Selain itu, komunikasi yang baik, pelayanan yang ramah, dan kualitas produk yang terjamin juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan usaha. Saya juga memahami bahwa teknologi mempermudah proses perdagangan, namun tetap membutuhkan tanggung jawab dan etika dalam penggunaannya. Terakhir, yaitu keterkaitan antar materi. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami ingin bertanya kepada Ibu Hastia, yaitu tanggapan Ibu tentang narasi yang telah kami buat selama di pelajaran Pak Wawan. Dalam tahap ini, saya diminta untuk menghubungkan seluruh alur pembelajaran dari awal hingga akhir dalam bentuk narasi. Dari keseluruhan proses yang saya jalani, saya melihat adanya hubungan yang saling berkaitan antara setiap tahap, mulai dari mengenali peran diri sendiri, memahami konsep, menerima masukan, berkolaborasi, mempraktikkan secara langsung, hingga merefleksikan pembelajaran yang diperoleh. Semua tahapan tersebut membantu pemahaman yang utuh tentang bagaimana sebuah komunitas perdagangan digital dapat dibangun dan dijalankan. Selain itu, dalam instruksi tugas ini, kami juga diminta untuk berkelompok dan meminta pendapat salah satu guru SMA Negeri 1 Batam mengenai narasi keterkaitan antar materi yang dibuat oleh salah satu teman. Tanggapan beliau direkam bersama anggota kelompok dalam satu video, kemudian diunggah ke YouTube, dan linknya dipastekan ke kolom online teks. Kegiatan ini melatih kami untuk berani meminta masukan dari guru, menghargai pendapat beliau, serta meningkatkan kualitas hasil kerja kami melalui tanggapan guru. Kami dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan narasi yang telah dibuat, sehingga menjadi bahan evaluasi untuk di kedepannya. Dari keseluruhan rangkaian pembelajaran ini, saya menyimpulkan bahwa proses belajar tidak hanya tentang menyelesaikan tugas, tetapi juga tentang memahami makna di balik setiap kegiatan. Saya belajar tentang tanggung jawab, kerjasama, komunikasi, kreativitas, serta pentingnya refleksi diri. Sebagai seorang pedagang dalam komunitas perdagangan online, saya memahami bahwa kesuksesan tidak dapat dicapai sendiri, melainkan melalui kolaborasi dan sikap terbuka terhadap masukan. Melalui pengalaman ini, saya menjadi lebih mengerti bagaimana sistem perdagangan digital bekerja dan bagaimana peran saya di dalamnya. Saya juga merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan di era digital yang terus berkembang. Pembelajaran ini memberikan saya wawasan baru bahwa dunia perdagangan saat ini sangat diperlukan oleh teknologi, dan sebagai generasi muda, saya harus mampu beradaptasi serta memanfaatkannya secara bijak. Dengan demikian, keterkaitan antar materi mulai dari diri hingga elaborasi pemahaman membentuk satu kesatuan proses pembelajaran yang utuh. Setiap tahap saling melengkapi dan memberikan pengalaman yang bermakna bagi saya. Saya berharap ilmu dan pengalaman yang saya peroleh dapat saya terapkan di masa depan, baik dalam kegiatan sekolah maupun dalam kehidupan nyata. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan di course aksi nyata ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.